Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gayatriana. Saya berumur 22 tahun pada saat gempa dan tsunami menimpa Aceh. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Pagi minggu itu, pada tanggal 26 Desember 2004, tepatnya 8 tahun yang lalu, telah terjadi sebuah bencana yang maha dahsyat, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbayangkan dalam pikiran. Gempa dan tsunami. Allah telah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Allahu Akbar. Pagi itu telah terjadi gempa dengan berkekuatan 9,2 skala Richter. Saya dan keluarga saya berada di rumah dengan berbagai kegiatan rutinitas hari Minggu seperti biasanya. Ada yang membersihkan ruangan, ada yang membersihkan halaman, dan lain-lain sebagainya. Jangankan untuk berjalan, untuk berdiri pun rasanya tidak sanggup, karena gempa yang begitu kuat. Setelah gempa, saya dan keluarga saya memutuskan untuk keluar rumah. Kami merasa panik dan takut bila rumah akan menimpa kami sekeluarga. Kami sekeluarga berkumpul di halaman rumah sambil terus berzikir, dan sempat terlintas dalam pikiran saya, apakah ini kiamat? Selang 5 menit, 7 menit, gempa susulan pun terus terjadi. Kami dan tetangga kami semua berkumpul di halaman rumah. Tidak ada yang berani masuk rumah. Sampai keadaan tenang, barulah kami memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk memeriksa apakah ada barang pecah belah yang merusak di dalam rumah. Adik saya yang bernama si Rahayu bersama temannya yang kebetulan semalam menginap di rumah juga ikut membantu membersihkan barang pecah belah dan air yang tumpah dari bak ke dalam rumah. Tak lama kemudian, temannya meminta adik saya untuk mengantarnya ke rumah yang rumahnya kebetulan masih di kawasan Lampulo. Sebenarnya kami keberatan untuk mengizinkan adik kami pergi karena gempa yang begitu kuat. Tapi karena temannya bersikeras, akhirnya adik saya mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama kemudian, sekitar 25 menit kemudian, tampak dari kejauhan dari tempat pelelangan ikan, orang-orang berlarian sambil melihat ke belakang dan menyerukan bahwa untuk naik segera ke atas rumah yang lebih tinggi karena air laut sudah naik. Tanpa berpikir panjang lagi, saya dan keluarga saya tanpa adik saya langsung menuju ke rumah tetangga saya yang berlantai 2. Pada saat kami menuju ke balkon lantai 2, kami sudah melihat air yang begitu besar, berwarna hitam, menghantam apa saja yang ada di hadapannya. Dan ibu saya terus menangis, memikirkan adik saya yang tidak tahu kemana keberadaannya. Di situ kami juga melihat bahwa air telah menghantam rumah kami. Kemudian, air sudah setinggi leher, dan kami langsung memutuskan untuk naik ke balkon lantai 2. Dan dari kejauhan, ibu saya melihat ada sebuah kapal nelayan yang berwarna hitam besar. Kami berpikir bahwa ada orang baik di dalam kapal tersebut yang akan menyelamatkan kami. Dengan suara tidak berdaya, ibu saya dan saya meminta tolong kepada kapal tersebut. Kapal, tolong kami.
karena kami tidak tahu harus lari kemana lagi. Di rumah tersebut, air sudah setinggi leher. Dan disitulah harapan kami satu-satunya agar kapal tersebut bisa menyelamatkan kami. Dan akhirnya kapal tersebut tertancap tepat di depan rumah yang kami singgahi. Tanpa berpikir panjang lagi, abang saya yang bernama Henry Rolex langsung loncat ke atap lantai 2 dan menarik kami satu persatu. Dan akhirnya kami loncat ke atas kapal tersebut. Di atap rumah tersebut, kami menemukan satu sosok mayat, bocah perempuan. Di situ yang mengejutkan kami bahwa bencana ini menimbulkan korban. Dan kami tidak tahu bagaimana nasib adik kami. Sambil terus berzikir dan mohon ampun kepada Allah, saya beserta tetangga lain yang selamat di rumah langsung loncat ke atas kapal, dan kami tidak mampu menolong orang-orang yang terbawa arus dengan begitu derasnya. Di dalam kapal, kegiatan kami hampir sekitar 5 jam. Di sana ada yang berzikir, ada yang mengumandangkan azan, dan sempat terlintas di atas kapal, kami melihat ada satu helikopter yang kami kira akan menolong kami. Dan kami berusaha untuk melambaikan tangan, tapi tidak dihiraukan. Akhirnya, keluarga saya memutuskan untuk turun dari kapal. Karena takut ada gelombang yang lebih besar lagi yang akan menghantam dan membawa kami ke tempat yang lebih dalam. Karena air pada saat itu seperti di blender. Setelah itu, ayah saya dan tetangga lainnya yang selamat di atas kapal tersebut, sekitar 59 orang, mengambil tangga yang kebetulan ada di samping rumah dan mengikatnya di antara lantai 2 dan kapal tersebut. Dan kami turun satu persatu sampai ke bawah, di mana air tersebut masih sepinggang. Kami melihat semua daratan telah hancur. Rumah-rumah dan bangunan yang lain rubuh. Kayu-kayu beserta akarnya tercabut, serta mayat-mayat yang berserakan dengan berbagai posisi. Di situ saya melihat ada sosok mayat yang jantungnya terburai. Dan sambil melintasi medan yang sangat terjal tersebut, kami berusaha mencari adik kami. Kalau saja ada di antara mayat tersebut ada adik kami. Kami berjalan bersama tetangga yang lain menuju ke Masjid Raya. Karena dari kapal kami melihat bahwa Masjid Raya masih berdiri kokoh dan masih ada harapan untuk kami untuk melanjutkan hidup. Kami berjalan melintasi mayat-mayat, seng-seng, kayu-kayu, tanpa harta benda. Kami hanya menggunakan satu baju di badan. Setelah itu,
Tak lama kemudian masih ada isu bahwa air akan naik lagi. Kami semua panik. Tapi kami langsung berkumpul di Masjid Raya sekitar pukul 5 sore. Hujan pun turun dengan derasnya. Kami teringat bahwa masih ada satu saudara kami yang tinggal di kawasan jauh dari kawasan pantai. Di sana kami memutuskan untuk mengungsi sementara. Kabar terakhir yang saya dengar bahwa ada yang melihat adik saya. Kami hanya menemukan sepeda motornya saja dalam keadaan terkunci. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan saya pada saat itu, karena memang tsunami pada saat itu tidak pernah terbayangkan oleh kami. Sampai sekarang kami tidak menemukan mayatnya. Mudah-mudahan adik saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersiap diri dan membangun terus kesadaran diri untuk terus membangun budaya kesiapsiagaan bencana dalam mengurangi resiko bencana, baik harta benda maupun korban. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.